Ya, Shalom. silakan. Selamat pagi Bapak. Shalom, selamat pagi. Saya jemaat yang bergereja di sebuah gereja Ya, dengan gembala yang boleh dikatakan pengajaran firman-Nya mantap, puji Tuhan ya. tapi perbuatan berat. Wah, ini masalah. Jadi ini intinya menyenangkan dalam ucapan tapi mengecewakan dalam tindakan. Beliau bilang, saya mau pindah rasanya agak berat, tapi mau tetap juga kurang lega. Mohon nasihat Bapak. Gembala, pengajaran bagus, perilaku yang tidak bagus. Jadi mau tinggalkan tapi pengajarannya bagus ini, ya kan? Mau tetap tapi perilakunya agak mengganggu, bahkan jadi batu sandungan atau batu penghalang. Ini dilema ya. Ini memang harus dibutuhkan satu pergumulan khusus. Doakan baik-baik dulu ya. Dan memang pendeta-pendeta hamba Tuhan ya, ini kita harus hati-hati ya. Kita ini disoroti orang, tidak bisa tidak. Kita disoroti orang, jadi mau tidak mau ya. Kalau kita bikin salah, kita dikoreksi, harusnya kita tahu. Nah, saya tidak tahu saudara yang bertanya ini pernah sampaikan ke gembala itu atau tidak. Menurut saya alangkah baiknya Anda memberikan teguran nyata-nyata tapi di bawah 4 mata sebagai bentuk kasih Anda kepada gembala Anda. Tolong lakukan itu dulu. Ya, kalau memang lakukan itu tidak bisa, bukti perlakuan yang tidak beres itu. Kalau Anda bisa kasih tahu ke sinode, bagus. Sinode di mana Anda berada. Walaupun saya tahu ada sinode-sinode tertentu yang agak aneh ya, setan itu bekerja ngeri ya. Ada sinode tertentu itu yang walaupun anggota pendetanya nakal, dia bela loh. Karena mungkin entah ada pengaruh atau sumbangan besar, entahlah. Atau memang setan sudah pegang itu sinode sehingga yang benar-benar mereka lawan. Tapi yang jahat-jahat, yang otak sama mereka rangkul. Ya, seperti dalam sinode tertentu yang mereka sangat dukung LGBTQ. Nah itu di dalam itu sinode ada pendeta-pendeta iblis begini nih yang mereka teman. Mereka berjuang satu, ayo kita bela LGBTQ. Padahal itu jelas-jelas melawan firman. Sodom dan Gomora dihantam gara-gara itu. Saya tidak akan lembut untuk pendeta jenis ini. Saya menyebutnya pendeta-pendeta iblis. Nah mereka akan rangkul nih sesama otak penjahat. Tapi herannya duduk di satu tempat bernama sinode gereja. Tempat yang harusnya kedudukan di mana orang betul-betul jadi teladan, jadi contoh dalam pengajaran dan perilaku. Nah itu kan kewajiban saudara-saudara. Apa yang Paulus bilang kepada Timotius sebagai seorang gembala muda di kota Efesus. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Awasi dirimu maksudnya perilakumu, buah-buah kehidupanmu itu harus nyata. Ya. Lalu awasi ajaranmu. Jadi dua-dua harus diawasi. Tidak bisa hanya awasi ajaran, tidak awasi diri. Nah ada yang sampai level parah seperti ini. Sudah jelas-jelas ada laporan dari pendeta tertentu yang pasangannya dapat tangkap, pendetanya selingkuh. Sampai bawa video, bawa segala macam. Tetap mereka bela ini. Saya bersyukur di sinode kami, tidak sok suci. Tapi saya bersyukur di sinode kami pasti pecat. Pasti pecat, mau siapa pun tidak ada kompromi. Pecat. Didisiplin kalau sudah level parah pecat. Ada yang skor 1 tahun, 2 tahun. Ada juga yang bulan tergantung kasus. Tapi yang paling parah tuh pecat. Ya. Ada beberapa yang sudah ketahuan homo, pecat. Tidak pakai homo le, rapat-rapat apa le. Firman Allah sudah jelas kau rapat. Iblis betul-betul. Lu pikir itu rapat kudus, rapat setan itu. Begitu.
Nah, jadi saran saya lapor ke sinode. Nah, saya karena omong sinode, jadi saya ingat ada sinode model begini. Saya tidak tahu sinode dari penanya model kayak apa. Ya, ada yang lebih kacau lagi. Dia memang petinggi sinode, jadi dia yang bikin aturan. Wah, ini lebih kacau. Aduh. Lah begini pindah sudah. Doa cepat. Sebelum doa bekas bocoran. Kayaknya Anda memang harus pindah. Doa. Pamel bilang pindah. Nanti suara Pamel tambah kuat akhirnya pindah. Daripada kau sengsara di situ. Ajaran banyak benar kan pendeta. Tuhan pasti siap lah. Pendeta ajaran benar. Masa 1-2 pendeta saja. Tuhan pasti siap. Walaupun di tengah-tengah banyak penyesat. Adalah Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan yang benar. Pindah saja. Kenapa terlalu lama? Siksa diri itu. Nah, tetapi buat kita pendeta-pendeta, ini saya harus baca ini ayat. Memang betul seperti yang jemaat bilang, ini pengajaran benar dan harus dihormati. Memang Yesus ada omong itu juga di Matius 23 kan. Mulai ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, ini ada jabatan di sinode atau di gereja lokal, ada. Lalu ayat 3. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi ajarannya dituruti, ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Nah, ini orangnya jahat. Untuk yang begini, ajarannya masih bisa didengar. Ya, ini disuruh jangan tolak ajarannya. Intinya itu, karena itu firman. Tapi perilakunya tidak boleh kita ikuti. Dan juga dalam ayat ini tidak ada arahan, ya, supaya tetap digembalakan oleh mereka. Tidak. Logikanya ini ayatnya kan disampaikan kepada murid-murid Yesus toh. Tidak mungkin Yesus mau murid-muridnya digembalakan oleh ahli-ahli Taurat, ini kan tidak mungkin. Tapi kalau mereka omong firman, ya kita jangan bantah karena menolak firman bahaya. Itu urusannya sama Tuhan Allah. Walaupun keluar dari mulut seorang yang tidak punya integritas. Tapi nanti kalau Anda baca seluruh ayat ini, ya, mulai dari ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, kalau yang begini masuk sorga tidak masuk. Jadi kalau ada pendeta ajar benar, perilaku tidak benar. Wah, itu orang kelihatan tidak dipimpin Roh Kudus. Hanya sedikit agak gila agama. Saya sebutnya gila agama. Maniak sekali ngomong agama. Buktinya perilakunya tidak beres. Tidak ada Roh Kudus. Saya juga pernah ketemu orang seperti Anda. Tapi ini memang sudah level dia. Sudah upayakan tapi tidak berhasil. Pendetanya ajarnya bagus. Dan dia tahu banyak hal dari ajaran pendetanya. Tapi waktu dia tahu pendetanya bermasalah secara moral, maka dia berkesimpulan pendetanya ini tidak ada Roh Kudus. Iya, soalnya tidak mungkin ahli Taurat ini ada Roh Kudus. Tidak mungkin. Tapi ajarannya benar. Kutipannya pas. Nah, kalau ada Roh Kudus biasanya ajaran benar, perilaku benar. Akhirnya kenalan saya ini memutuskan pindah gereja. Dan dia memang lebih bertumbuh di gereja berikut karena dia rasa di sana ada teladan. Ya, makanya nats yang kita bahas dalam 1 Petrus pasal 5 itu, ayatnya yang ketiga, kan disuruh jadi teladan di situ kan. Ya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tidak bisa tidak, harus jadi teladan. Tidak bilang hanya ajar. Harus jadi teladan. Saya sudah beri teladan kecil-kecil ya. Kehidupan doa saya jemaat sudah tahu.
Kehidupan saya baca Alkitab, mereka sudah tahu. Sikap saya menghormati orang lain saat berkhotbah, mereka juga tahu. Coba tanya. Ada tidak orang khotbah baru saya bikin tingkah-tingkah kayak tidak hormat orang? Tidak. Saya tidak mau. Saya dulu sering tidak dihormati, tapi saya tahu yang tidak hormat saya tuh sedang ada di jalan yang salah dan saya tidak akan ikut gaya mereka. Dan yang tidak hormat saya itu pendeta-pendeta yang kelihatan senior. Saya pimpin pujian, mereka tepuk tangan tuh lihat ke samping. Mereka pas tidak mau lihat saya. Dan terakhir mendengar ada selingkuh. Kan? Ini biasanya begitu, itu sudah paket itu hidup begitu. Sombong, angku. Tidak mau dengar orang lain, masa lu baik. Yang benar aja, tidak bisa. Ya. Ada juga yang bodoh, tidak dengar saya. Parah, pengajarannya amburadul, tidak jelas. Maka jelaskan Tritunggal, spontanitas Anda bisa. Keselamatan dokternya pasti parah-parah. Tapi gayanya itu caca-caca. Ke satu teolog besar. Aduh, ampun deh. Nah, ini contoh-contoh saja. Ya, jadi menurut saya kalau Anda rasa begitu berdoa dulu. Kalau kemana-kemana ya pindah saja ya. Tuhan berkati.